Bayern Munchen sempat menjalani masa-masa sulit yang membuat mereka mengalami kerugian besar. Di bawah asuhan Thomas Tuchel, Die Roten perlahan-lahan bangkit dari masa krisis berkat taktik cerdas transfer dari manajemen. Gak cuma itu, The Bavarian juga mendapatkan keuntungan besar dan menjadikannya sebagai klub yang paling untung di musim lalu. Beberapa rekrutan anyar mereka juga langsung tampil pakem dengan gaya bermain Thomas Tuchel. Setagol coba merangkum rekrutan sukses Bayern Munchen sebagai berikut. Belanja habis-habisan setelah dapat keuntungan besar. Bayern Munchen menjalani masa-masa sulitnya yang berlangsung selama 2 musim berturut-turut. Die Roten harus berhemat setelah mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Jumlah pendapatan mereka menurun hingga mencapai ratusan juta euro akibat pandemi COVID-19. Hal itu berpengaruh terhadap transfer The Bavarian yang hanya mendapatkan dana kecil. Die Roten bahkan cuma menghabiskan transfer kurang dari 100 juta euro pada musim 2020-2021 dan 2021-2022. Keadaan itu diperparah oleh perginya para punggawa andalan Die Roten. Sebut saja Thiago Alcantara yang ditebus oleh Liverpool seharga 22 juta euro atau 370 miliar rupiah. 2 tahun setelahnya, Robert Lewandowski juga turut angkat koper dari Allianz Arena. Barcelona menebusnya seharga 45 juta euro atau setara 758 miliar rupiah. Era keemasan Bayern Munchen dianggap sudah berakhir setelah perginya Robert Lewandowski. Benar saja performa mereka tampil angin-anginan pada musim kemarin. Skuad Die Roten nyaris kehilangan gelar Bundesliga setelah bersaing ketat dengan Borussia Dortmund. Di pertengahan musim, ruang ganti Die Roten juga sempat mengalami kekacauan. Julian Nagelsmann dianggap gagal mengatasi konflik internal yang terjadi di tubuh Bayern Munchen. Alhasil, Nagelsmann harus kehilangan jabatannya dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Manajemen mendukung penuh proyek Tuchel untuk bisa membangkitkan Die Roten yang sedang tertidur. Pelatih asal Jerman ini langsung jor-joran menggait banyak pemain kenamaan. Kim Min-jae, Daniel Peretz, Rafael Guerreiro, Konrad Laimer hingga Harry Kane berhasil mereka datangkan. Tuchel sudah membuat kantong manajemen jebol dengan biaya mencapai 150 juta euro. Ini menjadi pengeluaran terbanyak Die Roten sepanjang sejarah transfer mereka. Hebatnya, Bayern Munchen juga mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Mereka berhasil mengumpulkan dana transfer mencapai 173 juta euro dari hasil penjualan pemain. Gak cuma itu, Bayern Munchen juga mendapatkan keuntungan besar dari pendapatan penonton dan jumlah hadiah yang diterima saat menjuarai Bundesliga. Dari hasil laporan terbarunya, mereka memecahkan rekor pendapatan mencapai 914 juta dolar atau 14 triliun rupiah, menjadikannya sebagai klub yang paling untung pada musim lalu. Di sisi lain, para pemain anyar Die Roten juga langsung nyetel dengan gaya bermain Tuchel. Konrad Laimer. Konrad Laimer berhasil membuktikan kapasitasnya bersama Bayern Munchen. Saat itu Die Roten merekrutnya dengan status bebas transfer dan diikat kontrak hingga 4 tahun ke depan. Jan Christian selaku CEO cukup gembira bisa mengamankan tanda tangan dari Laimer. Christian percaya kalau gelandang tengah Austria ini langsung tampil nyetel dengan gaya bermain Tuchel. Keyakinan ini bisa dibayar tuntas lewat performa impresif dari Laimer pada musim ini. Konrad Laimer berhasil mengemas 1 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan yang dilakoni. Tak jarang dirinya juga sesekali menjadi otak serangan The Bavarian di lini tengah. Laimer dianggap punya kemampuan menyerang dan bertahan yang cukup bagus. Mantan gelandang Prancis yakni Emmanuel Petit bahkan memuji permainan memukau dari sang gelandang. Dia mengatakan kalau Laimer bermain layaknya seperti seorang N'Golo Kante. Kehebatan Laimer memang sudah terlihat saat masih membela RB Leipzig. Dirinya kerap menjadi jantung permainan Die Roten Balen dalam 2 musim secara berturut-turut. Gak cuma itu, Laimer juga dikenal punya etos kerja dan disiplin yang sangat tinggi. Alhasil, dia berhasil memberikan gelar penting untuk RB Leipzig seperti piala DFB Pokal. Kim Min-jae. Gak cuma memantau pemain dari kompetisi lokal, Bayern Munchen juga memantau talenta-talenta terbaik Serie A. Saat itu Die Roten berhasil membajak Kim Min-jae dari Napoli. Pemain Korea Selatan ini menjadi bek termahal ketiga yang pernah didatangkan oleh Die Roten.
Bagaimana tidak, mereka harus merogoh kocek sampai dengan 50 juta euro atau 842 miliar rupiah. Sama seperti Neymar, Jan Christian juga cukup antusias dalam menyambut kehadiran Kim Min-jae. Dia melihat kemampuan sang pemain yang sebelumnya sukses mengantarkan Napoli meraih Scudetto. Bersama Partenope, Kim Min-jae telah memainkan 35 pertandingan di berbagai kompetisi. Dia langsung menjadi pemain andalan di jantung pertahanan bersama Luciano Spalletti. Terbukti Kim Min-jae menjadikan Napoli sebagai klub dengan kebobolan paling sedikit di Serie A. Saat berseragam Bayern Munchen, dia juga langsung diplot bersama Dayot Upamecano. Pemain kelahiran Tongyong ini juga tampil impresif bersama The Bavarian pada ajang Liga Champions. Buktinya Bayern Munchen menjadi salah satu klub dengan kebobolan paling sedikit. Sepanjang penyisihan grup di Rotterdam hanya kebobolan sebanyak 6 gol saja. Luciano Spalletti langsung memberikan pujian setinggi langit kepada sang pemain. Dia mengatakan kalau Kim Min-jae sudah membuktikan kemampuannya sebagai bek terbaik dunia. Pasalnya dirinya berhasil membuat hal-hal hebat di luar lapangan. Harry Kane. Gak cuman Kim Min-jae, Harry Kane juga langsung tampil garang di lini penyerangan Bayern Munchen. Di Rotterdam rela merogoh kocek 100 juta euro demi memboyongnya dari Tottenham Hotspur. Chris Sutton menilai kalau Harry Kane seharusnya nggak meninggalkan The Lily White. Pundit dari Sky Sport ini merasa kalau sang bomber masih punya peluang besar untuk mengangkat gelar juara bersama Tottenham Hotspur. Robbie Early justru menyampaikan komentar yang berlawanan. Dia menilai kalau sang striker sudah tepat untuk meninggalkan The Lily White untuk bisa meraih banyak trofi bersama di Rotterdam. Early bahkan percaya kalau Harry Kane bisa menyudahi puasa gelarnya dengan meraih Liga Champions. Ucapan ini diprediksi bakal bisa terwujud setelah sang bomber tampil tajam di lini depan. Harry Kane memuncaki top skor sementara Bundesliga dengan catatan 18 gol. Pemain kelahiran London ini berhasil menggantikan peran dari Robert Lewandowski yang hengkang. Pasalnya, lini depan di Bayern mulai tumpul sejak ditinggalkan oleh bomber asal Polandia tersebut. Lewandowski rupanya ikut memuji kiprah positif Harry Kane bersama Bayern Munchen. Pemain Barcelona itu ingin melihat sang striker mencetak lebih banyak gol untuk FC Hollywood. Jan Christian Resen juga memuji kiprah Harry Kane bersama klubnya. CEO dari Bayern Munchen ini bilang kalau Harry Kane memang cocok untuk memimpin lini serang FC Hollywood. Thomas Tuchel juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan kalau sang pemain adalah striker idaman. Ajang pembuktian Thomas Tuchel. Thomas Tuchel berhasil menjawab ekspektasi besar yang diberikan oleh manajemen. Pelatih berumur 50 tahun ini berhasil membungkam keraguan banyak pihak. Dengan diberikan dana 150 juta euro, Thomas Tuchel berhasil mengantarkan Bayern Munchen lolos ke Liga Champions. Selain itu, di Rotterdam juga masih berpeluang untuk meraih gelar Bundesliga. Manajemen di Bayern bahkan siap mendukung ambisi Tuchel dalam merekrut gelandang bertahan baru. Mereka sudah membidik nama-nama beken seperti Joao Palhinha dan juga Martin Zubimendi. Keduanya dirumorkan akan segera didekati jelang transfer musim dingin dimulai. Thomas Tuchel juga sudah melepas beberapa pemain demi ambisi meregenerasi skuad. Thomas Tuchel juga memasang ambisi juara pada kompetisi musim ini. Gelar Bundesliga dan Liga Champions menjadi incaran utama sang pelatih untuk bisa mendapatkannya. Sebelumnya, Thomas Tuchel sempat diremehkan karena gagal mengantarkan Bayern Munchen juara Liga Champions. Didi Hamann bilang kalau Thomas Tuchel harus bisa membuktikan kualitasnya. Dirinya ingin melihat Thomas Tuchel memainkan sepak bola yang enak untuk ditonton bersama Bayern Munchen. Itulah ulasan rekrutan sukses Bayern Munchen di musim ini. Bagaimana menurutmu? Apakah para pemain anyar mampu membawa Bayern Munchen kembali berjaya di Bundesliga dan Liga Champions? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.